Yang kami hormati rekan-rekan jurnalis dan media, serta seluruh kader kami yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, khususnya dari pengurus wilayah Jakarta Raya dan pengurus daerah kami Jakarta Selatan dan kami Jakarta Pusat. Konferensi pers ini dalam rangka pernyataan sikap terhadap kondisi demokrasi dan kebangsaan kita, terutama situasi yang berkembang satu pekan terakhir, khususnya yang begitu marak dan viral di sosial media, sehingga sebagai gerakan intelektual yang berlandaskan pada nilai moral dan keislaman, Satuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia terpanggil untuk memberikan pandangan terkait dengan situasi hari ini. Izinkan kami untuk menyatakan, membacakan kajian internal terkait dengan kondisi demokrasi dan kebangsaan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap pengurus Pusat Satuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau yang disingkat dengan PP kami dalam agenda konferensi pers dalam rangka menyikapi rencana aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau yang dikenal dengan AMPB yang akan diselenggarakan di Gedung DPR RI Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2026. Sebagai organisasi mahasiswa yang lahir dari rahim reformasi, kami senantiasa berkomitmen untuk menjaga marwah demokrasi, kedaulatan negara dan persatuan bangsa. Kami memahami dan sangat menghormati sepenuhnya hak konstitusional setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Namun meskipun demikian, dengan tegas kami menyatakan sikap menolak rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar di Gedung DPR RI pada tanggal 27 Agustus 2026 oleh kelompok yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, khususnya menyusul pernyataan, ya sekali lagi kami pertegas, khususnya menyusul pernyataan dari salah satu koordinator dari AMPB di ruang publik yang mengindikasikan potensi tindakan di luar koridor hukum. Pernyataan ini kami sampaikan demi menjaga ketertiban umum, kedaulatan simbol negara, serta keutuhan persatuan nasional yang tidak dapat dan tidak pernah kami tawar-menawar. Berdasarkan hal tersebut, dengan ini kami menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Pertama, kami menolak upaya provokasi yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kami jelaskan, kami menegaskan penolakan terhadap segala bentuk manuver yang mengatasnamakan aspirasi rakyat namun berpotensi menjurus pada provokasi, tindakan koersif maupun ancaman terhadap simbol-simbol kenegaraan. Pernyataan yang mengarah pada niat menyandera atau mengancam legislasi DPR RI merupakan bentuk eskalasi yang tidak dapat dibenarkan dalam alam demokrasi yang beradab. Kritik dan aspirasi adalah hak setiap warga negara. Tetapi hak tersebut tidak boleh ditunggangi oleh narasi konfrontatif yang berpotensi memantik kegaduhan, merusak fasilitas negara, serta mengoyak rasa persatuan yang telah dirawat bangsa ini dengan susah payah. Terkhusus dalam situasi dan kondisi seperti yang sama-sama kita ketahui, saudara-saudara kita di berbagai wilayah di Indonesia, NTT sedang terkena musibah gempa, di Kalimantan sedang terkena kebakaran karhutla, sehingga konsentrasi kita sebagai anak bangsa sama-sama kita fokuskan
untuk misi-misi kemanusiaan. Kemudian yang kedua, AMPB tidak memiliki legitimasi yang mewakili bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi etika moral dan demokrasi. Kami menggarisbawahi secara lugas beberapa hal sebagai berikut terkait dengan legitimasi daripada AMPB tersebut. Pertama, basis keterwakilan yang terbatas. AMPB merupakan aliansi yang lahir dari basis kedaerahan tertentu, sehingga secara sosiologis dan politis tidak dapat mengklaim posisinya sebagai representasi tunggal dan representasi sah dari 280 juta rakyat Indonesia. Legitimasi mewakili bangsa hanya melekat pada lembaga-lembaga yang memperoleh mandat konstitusional melalui mekanisme demokratis yang sah. Kedua, metode yang bertentangan dengan etika demokrasi. Sekali lagi kami tekankan, metode yang bertentangan dengan etika demokrasi. Demokrasi yang beradab menjunjung tinggi prinsip musyawarah, dialog dan penyampaian aspirasi secara damai, tanpa kekerasan maupun ancaman. Pernyataan yang bernada intimidatif terhadap penyelenggara negara menciderai etika moral demokrasi. Menciderai etika moral demokrasi itu sendiri dan berpotensi melanggar ketentuan pidana terkait ancaman kekerasan. Ketiga, absennya akuntabilitas dan struktur organisasi yang jelas. Sebuah entitas yang hendak mengklaim mewakili kepentingan bangsa semestinya memiliki struktur pertanggungjawaban yang transparan, bukan sekedar konsolidasi massa ad hoc yang rawan disusupi kepentingan di luar substansi perjuangan rakyat. 4. Substansi aspirasi harus disalurkan melalui jalur konstitusional. Kami mendukung dan sangat mendukung agenda pemberantasan korupsi, termasuk di dalam mendesak segera pengesahan RUU perampasan aset. Namun, dukungan terhadap substansi tuntutan tidak serta-merta memberikan legitimasi terhadap metode yang berpotensi koersif dan mengancam simbol kedaulatan negara. Berikutnya, ketiga, mari bersama-sama menjaga marwah simbol negara sebagai wujud kedaulatan Indonesia. Gedung DPR RI bukan sekedar bangunan fisik semata, melainkan simbol kedaulatan rakyat yang direpresentasikan melalui lembaga legislatif hasil pemilihan umum yang sah dan konstitusional. Kami menyerukan setiap elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasi di kompleks parlemen wajib menempatkan penghormatan terhadap simbol negara sebagai prasyarat mutlak tanpa disertai peserta aksi yang menyampaikan aspirasi secara damai. Marwah simbol negara adalah cerminan marwah bangsa itu sendiri. Merendahkan atau mengancam lembaga negara sama artinya dengan merendahkan kedaulatan seluruh rakyat Indonesia yang diwakilinya, termasuk rakyat Pati itu sendiri yang turut menaruh mandat pada lembaga tersebut. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk AMPB, untuk mengedepankan cara-cara elegan, konstitusional, dan bermartabat dalam mengawal agenda anti korupsi, alih-alih menempuh yang justru berisiko mendegradasi kredibilitas perjuangan itu sendiri. Keempat, kami mengajak untuk mari bersama-sama kita membangun dan memperkuat persatuan nasional. Cita-cita kemerdekaan Indonesia yang adil, makmur, dan bebas dari korupsi hanya dapat kita wujudkan apabila seluruh elemen bangsa bergerak bersama dalam bingkai persatuan, bukan dalam sekat-sekat kedaerahan atau kelompok yang saling berhadap-hadapan. Untuk itu, PP kami menegaskan, persatuan nasional adalah prasyarat mutlak bagi keberlanjutan pembangunan bangsa.
Perbedaan pendapat dan kritik terhadap kebijakan adalah hal yang sehat, namun harus tetap berpijak pada semangat kebangsaan yang satu, bukan memecah rakyat di dalam kubu-kubu yang saling curiga. Mahasiswa sebagai kelompok strategis, mana sebagai agent of change, memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk menjadi jembatan penyambung aspirasi rakyat dengan penyelenggara negara secara elegan, bukan memperkeruh suasana dengan narasi konfrontatif. Kami mendorong seluruh elemen masyarakat, termasuk AMPB dan koalisi ARIP, untuk menyalurkan tuntutan pemberantasan korupsi, termasuk rancangan undang-undang perampasan aset dan penegakan hukum yang berkeadilan melalui forum-forum resmi, audiensi legislatif, dan mekanisme partisipasi publik yang telah tersedia sebagai wujud kedewasaan berdemokrasi. Persatuan bukan berarti keseragaman pendapat, melainkan kesediaan seluruh anak bangsa untuk berjuang bersama demi tujuan yang sama, yakni Indonesia yang bersih, berdaulat, bermartabat, tanpa saling mengancam maupun merusak sesama komponen bangsa. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual PP kami terhadap dinamika kebangsaan yang terjadi hari ini. Kami menegaskan kembali bahwa penolakan ini, pernyataan sikap ini bukan ditujukan untuk membungkam aspirasi anti korupsi masyarakat Pati maupun elemen masyarakat lainnya, melainkan ditujukan pada metode yang berpotensi mengancam ketertiban, merendahkan simbol negara, dan mencederai etika dalam berdemokrasi. Kami mengajak seluruh elemen bangsa, mahasiswa, masyarakat sipil, aparatur negara, dan penyelenggara pemerintah untuk bersama-sama merawat persatuan sebagai modal utama mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Mari kita kawal agenda pemberantasan korupsi dengan cara-cara yang konstitusional, damai, dan bermartabat, sehingga suara rakyat didengar tanpa harus mengorbankan keutuhan dan kedaulatan bangsa. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Atas segala perhatian rekan-rekan media dan jurnalis kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada tanya jawab ya Pak. Ya. Pertama, seperti yang kami sampaikan di prog di awal, dalam beberapa pekan terakhir, situasi bangsa kita sedang ditimpa berbagai macam musibah. Salah satunya yakni gempa di Nusa Tenggara Timur dan karhutlah di Kalimantan. Kemudian dalam situasi bangsa dan negara kita seperti ini, memang persatuan nasionalnya harus digalak. Kemudian dengan mengedepankan penyelesaian prioritas masalah terlebih dahulu. Nah, di saat bersamaan kita melihat bagaimana algoritma dari gerakan yang dibangun oleh AMPB di Pati itu kan kayak semacam memainkan sentimen emosional. Ada tindakan-tindakan yang mohon maaf kami sebagai mahasiswa cukup menyayangkan, seperti misalnya masuk ke dalam gedung DPR, kemudian sampai dengan menyandra, kemudian sampai dengan ya mungkin tidak sampai merusak, tapi melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan standar daripada etika moral di ruang-ruang publik, itu sangat kami sayangkan. Sehingga jika kondisi ini dibawa ya, apalagi sudah di Jakarta sebagai ya sebagai pusat perekonomian kita dan sebagai pusat koordinasi pemerintah, nah ini juga bisa memancing daripada kelompok-kelompok yang lain yang mungkin tidak setuju dan mungkin juga memiliki sikap keberanian yang sama dengan saudara-saudara kita yang dari Pati. Sehingga kalau semangat mereka dibawa ke Jakarta, kemudian ada juga dari masyarakat setempat yang tidak setuju dengan itu, nah kita mengkhawatirkan ada situasi di mana sesama anak bangsa kita menjadi gaduh seperti itu, karena tadi sifat yang sudah yang kita lihat beberapa waktu terakhir di sosial media seperti itu.
Meskipun ya kami sangat menyayangkan ya bagaimana algoritma kita hari ini diisi oleh konten-konten yang mohon maaf mungkin kebanyakan noise-nya daripada informasinya itu sendiri. Dan terutama ini sangat rentan untuk digunakan dalam rangka menyalurkan disinformasi, kemudian fitnah dan ujaran kebencian. Dan kami tidak ingin dalam situasi Indonesia, bangsa kita hari ini sedang merayakan kemerdekaan, kemudian di saat yang sama saudara-saudara kita sedang tertimpa musibah, kita masih sibuk ya terkait dengan agenda-agenda kelompok seperti itu. Jadi kami meminta untuk ditahan dulu, di hold dulu ya sampai dengan masalah prioritas ini kelar sehingga potensi-potensi yang kita khawatirkan dapat sama-sama kita antisipasi dan kita hindari. Kami pada prinsipnya lebih baik mencegah daripada sudah terjadi baru kita sama-sama sadar. Dan kita tidak usah jauh-jauh, 1 tahun belakangan di pas 1 tahun terakhir Agustus 2025 kita melihat bagaimana pembakaran di mana-mana. Kita tidak jujur, kita tidak ingin gerakan sipil itu ditunggangi dan dicerdai ya oleh gerakan-gerakan kontraproduktif, konfrontatif, ancaman dan intimidasi serta kerusakan fasilitas negara seperti itu. Mungkin itu Mas, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.